Okay, we meet again. I hope you and your family be fine and always keep safe during pandemic COVID-19. Okay, now we'll continue our learning topic. You know about me, I am religion teacher, and you know about my name, Astri Dungus. Okay, we will continue our topic, and now we learn about Jesus proclaimed the kingdom of God by means of action and miracles. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Okay, like usually, we must know about learning objective first, and the learning objective still the same last week. The first, understanding the duty of Jesus Christ to proclaim the kingdom of God through words and action. Jadi untuk yang tujuan pembelajarannya ini masih sama seperti minggu yang lalu. Jadi kita skip saja ya. Okay, and character education objective, like usually, we have 3 value: discipline, collaborate, and harness. Okay, I move my cam so you can see my PowerPoint well. Okay. Okay, and base competency assessment indicator, indikator pencapaian kompetensi dasarnya, the first, explaining that Jesus was the Messiah, menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. And the second, explaining the miracles meaning of Jesus as a sign of the presence, the kingdom of God. Jadi kamu diminta untuk menjelaskan makna mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. So, pay attention about this base competency assessment indicators. This is the grid. Jadi ini adalah kisi-kisi untuk ujian kamu. And the third tells the experience and its meaning when he experienced miracles in everyday life. Jadi kamu juga diminta nantinya menceritakan pengalaman dan maknanya ketika kamu mengalami mujizat dalam kehidupan kamu sehari-hari. Apakah kamu mengalaminya? Nanti kita curhat sebentar, okay? Yeah, mind mapping, like last week, you know about Jesus proclaim the kingdom of God, the big topic. And last week, we learn about kingdom of God as the subject of the proclamation of Jesus. Kita di sini mempelajari tentang pengertian kerajaan Allah. Ada 3 ya, jangan lupa. Kemudian ada pengertian kerajaan Allah dalam pandangan Yesus sendiri. And last week, we learned about Jesus proclaimed the kingdom of God through parable. Yang lalu kita sudah belajar tentang arti perumpamaan, maksud Yesus menggambarkan kerajaan Allah. And third, examples of parables that show about the kingdoms of God. Jadi perumpamaan dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah. Now, the last meeting of this topic, we learn about Jesus proclaim the kingdom of God through action and miracles. Jadi kita akan mempelajari bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Oke, semangat, keep high spirit. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari beberapa hal yang utama. Yang pertama, tindakan Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Yang kedua, mukjizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Dan yang ketiga, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Oke? Penasaran? Mari kita lihat selanjutnya. Oke. Ya, sekarang kita akan lihat tindakan Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Jesus' action as a sign of the presence of God's kingdom.
Ya, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu bersifat universal, tidak ditujukan untuk kelompok tertentu, kepada geng tertentu, kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada orang baik, kepada orang jahat, tidak. Tapi bersifat universal, artinya semua orang bisa merasakan keselamatan atau mendapatkan keselamatan dari Yesus. Jadi tidak yang namanya Yesus atau keselamatan itu datang hanya untuk mereka yang baik-baik saja. No way. Itulah arti dari kerajaan Allah yang bersifat universal. Nah, kita lihat kembali tentang pandangan atau sikap orang Yahudi kepada para pendosa di zamannya. The Jewish attitude toward sinners. Sin is like germs, living or obsession with a sinner is considered to be sinful like that person. Jadi artinya, sikap orang Yahudi terhadap kaum pendosa, yang pertama, dosa itu seperti kuman. Tinggal atau bergaul dengan orang berdosa itu dianggap kamu juga akan kena tular. Ya, seperti COVID-19 di zaman sekarang. Kamu bergaul dengan orang-orang yang sakit mungkin akan kena penyakit yang sama juga. Nah, itulah pandangan orang Yahudi di zamannya terhadap kaum pendosa. Kalau kamu bergaul dengan orang yang sakit, maka ya siap-siap kamu juga akan menjadi seorang pendosa. Yang kedua, the second, sinners must be removed or excommunicated. And the third, Jesus mingle, met, greeted, and visit the lands of sinners. Nah, apalagi pandangan orang Yahudi terhadap kaum pendosa. Yang kedua, pendosa itu harus disingkirkan atau dikucilkan. Ya. Kemudian, bagaimana pandangan Yesus atau sikap Yesus pada saat itu terhadap kaum pendosa? Yesus itu bergaul. Dia tidak mau memilah-milah, dia tidak merasa jijik untuk bertemu atau bergaul menyapa orang yang berdosa. Justru ia mendatangi mereka, bahkan dia datang ke daerah-daerah, ke tempat-tempat para pendosa. Contohnya, Yesus menyapa orang Samaria di perbatasan. Kemudian Yesus langsung dia memiliki sifat bertualang. Jadi dia kemana-mana, selalu jalan-jalan, bahkan ke tempat-tempat yang namanya bermusuhan dengan orang Yahudi atau dengan orang Israel, yaitu daerah Samaria. Nah, Yesus tidak pernah pandang bulu, tidak pernah pandang atau pilih kasih. Dia selalu bertemu, menyapa dengan siapa saja, dan terbuka untuk siapa saja. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Oke, dengan mengerjakan mukjizat, Yesus memperlihatkan bahwa dalam dirinya genaplah nubuat para nabi tentang Mesias yang dijanjikan kepada para leluhur Israel. Kamu tahu bahwa yang namanya Mesias itu sudah dibuatkan dari perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus mau menunjukkan bahwa semua nubuat itu sudah digenapi olehnya. Nah, the gospel authors told of Jesus' miracles to proclaim that Jesus not only delivered the joyful news, but that he himself was the good news. Jadi, dalam para pengarang Injil menceritakan mukjizat-mukjizat Yesus guna memaklumkan bahwa Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan itu, tetapi ia sendirilah kabar gembira itu, atau yang sering kita sebut dan kenal dengan istilah Injil. Jadi Yesuslah penggenapan itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa makna mukjizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Kita sudah tahu banyak macam mukjizat yang Yesus lakukan. Lalu apa makna dari mukjizat Yesus tersebut? The miracles were to prove that Jesus had
power over the kingdom of God that he proclaimed. Mukjizat-mukjizat itu hendak menjadi bukti bahwa Yesus memiliki kuasa atas kerajaan Allah yang diwartakannya. Jadi, apa yang sudah dilakukan Yesus melalui mukjizat-mukjizat yang sudah dilakukannya, itu menjadi bukti bahwa kerajaan Allah itu sudah ada, sudah datang. Tidak perlu lagi kita tunggu-tunggu. Sudah ada di dalam dirinya, di dalam diri Yesus. Coba lihat mujizat seperti yang terjadi di pernikahan Kana, air menjadi anggur, kemudian bagaimana Yesus membangkitkan anak muda di anak seorang janda di Nain, dan mungkin masih banyak lagi peristiwa-peristiwa mujizat yang sudah kita tahu dari kitab suci. Nah, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu sungguh hadir di tengah-tengah dunia. Ya, ini macam-macam ya. Ada penyembuhan-penyembuhan yang sudah dilakukan oleh Yesus, penggandaan roti dan ikan, dan masih banyak lagi mujizat yang sudah dilakukan dan sudah kita kenal di dalam kitab suci. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jesus raised the son of a widow in Nain. Luke 7:11 to 17. Jadi, Yesus membangkitkan anak dari seorang janda di Nain. Yang kemudian, yang kedua, Jesus cast out the evil spirit. Mark 1:21 to 28. Yesus mengusir setan dari tubuh orang-orang yang kerasukan setan. Kamu bisa lihat di dalam Markus 1 ayat 21 sampai 28. Dan contoh yang lain, Jesus is the storm. You can see at Matthew 8:23 to 27. Jadi Yesus meredahkan badai yang dialami oleh para muridnya. Kamu bisa baca dalam Matius 8 ayat 23-27. Nah, ini ya contoh-contoh beberapa saja ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus yang kita sebut dengan mukjizat. Nah, kita sudah pelajari banyak hal tentang bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Dia tidak hanya berkata-kata, tapi dia juga melakukan. Nah, itu yang perlu kita teladani. Nah, sekarang kita akan melihat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tidak ditujukan pada kelompok atau golongan tertentu, tapi berlaku untuk semua orang. Yesus bergaul dengan semua orang, ia akrab dengan semua orang. Yang kedua, Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkan mewujudkannya melalui tindakannya. Jadi, bukan hanya omong doang, tetapi juga dia melakukan, ya. Dan ini yang sangat penting. Yang ketiga, dengan mengerjakan mujizat, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Ia sendirilah Mesias, sekaligus kabar gembira atau Injil yang dinantikan. Yesus melakukan mujizat juga menunjukkan bahwa disitulah kehadiran kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah hadir dalam dirinya sebagai penyelamat, sebagai Mesias. Yesus sendirilah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia. Dan yang keempat, sebagai murid Yesus, apa yang perlu kita lakukan? Kita wajib harus mampu meneladani apa yang dilakukannya. Kita menyandarkan hidup pada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan hidup